Jangan kita biarkan hidup kita seperti ini, Pak Bu. Ingat, sisa umur jenengan tinggal berapa kita tidak tahu. Allah sudah peringatkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Mumpung mati durung teko. Wis ndang baliyo menyang Gusti Allah. Artine ati sampean kali kula yang tadinya mengikuti sarane nafsu saiki rungokno sarane Gusti Allah. Yang tadinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita harus tinggalkan. Kita harus kembali menjadi budaknya Gusti Allah. Siapapun yang belum melakukan ini, kok ya sudah ketekan mati, maka summalatun surun. Ojo dikira. Roh ketika medal dugi rogo mlebuna alam terang. Gak iso. Mesti nang alam gelap. Nek gak percaya. Sapa sing gelem mati saniki? Cuma sing kuru ae, ojo sing lemu. Ya dipateni Gusti Allah kira-kira sak menit ta lho. Sak menit. Monggo. Sampai maju. Tapi ngeten lho ya, aku njaluk kesepakatan di sini. Nek pancen Gusti Allah mateni sak terus ono kene, sampean tuntut mboten kula. Mboten dituntut. Estu? Monggo. Iki anu mawon di sini. Nyuwun pirang menit. Oh monggo kersa ngoten. Niki mboten sulap lho nggih. Bukan sulap, bukan sihir. Cuman niki ben ngertos ya apa sih rasane mati. Pun sampeyan ngadep nang bapak mriku. Sampeyan sembujung. Sampeyan sembujung. Nah, pun. Wong mati niku lak sedaya kan sembujung, Pak ya. Ngoten. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar. Sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah, yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan melebuni nafas, iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun sampai rasakno wujudnya Allah di dalam nafas. Ngoten nggih. Pun monggo. Kula ning Kudus niki jam 10 niki jam pinten? Jam 9 ya. Nggih. Pun. Sampeyan ningali wedi nggih? Nggih. Bapak. Sampeyan ningali keadaan iki tiyane jenengan wedi mboten? Padahal sok sampeyan yang ngalami nazar. Tapi nikmat. Bagi hati yang tahu Allah. Nikmat. Nanti sampean buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua orang golongan, siji yang masuk alam peteng, alam padang, satu alam peteng. Wong nek mlebu alam peteng wedi Pak. Ana ula liwat nyokot yo garo. Ana kelabang nyokot yo gak tahu. Kalau alamnya padang, ana ula. Sampean ngalih mboten? Ngalih. Ana got padang, sampean sasak. Mboten, mesti sampean mlaku dalan sing bener. Wis ngeten mawon kuncine dalu niki tolong dzikir kok ojo mbaeno. Tahu mboten mbaeno, paham nggih? Jangan sembrana, bahasa Indonesianya apa? Teledor dengan perintah Allah tentang zikir. Zikir di dalam Al-Qur'an itu tidak cukup satu kali Allah menyampaikan, berkali-kali. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jikalau hatimu ingin tentram, aman, damai, padang, ingatlah kau pada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah itulah hatimu akan damai. Sing dimaksud eling dzikir piye? Sadar ati sampeyan iku.
Yen sak temene kabeh makhluk obahe makhluk iku ono sing ngobahno. Berarti sing ngobahno sinten? Allah. Berarti obah wae sinten? Allah. Kita gara-gara nafsu sing mlebu nang ati lho Pak. Kita dipaksa oleh nafsu kongkon ngaku-ngaku. Iki wekku. Buktine aku sing nyambut gawe. Iki bojoku. Sebabnya aku sing nikah. Lah ngoten nggih. Iki salatku. Sebabnya kita merasa kita yang salat. Nggih pun. Kene tak kandhani monggo ora kenek ya wis urusane dhewe. Ingat, kita umur kita hanya tinggal sedikit Pak. Yang hadir kebanyakan di atas 30. Bahkan di atas 40. Nututkah kira-kira kita itu 1 bulan lagi? Nutut tak kita 1 tahun lagi? Itu yang bisa menjawab hanyalah Allah. Gak ada jaminan Pak kita. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Gak ada jaminan. Oleh sebab itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ini kita untuk rapat kembali kepada Allah dengan cara berzikir. Pun ingkang baiat tolong sampean ngasto tuyo 1 gelas atau gimana atau aqua. Nek orang gawa tuyo yo idune ditele nang ngene tangan ngoten engko nek mari dilati. Pun saderengipun jenengan sing durung baiat sing ikut baiat. Kula duduhke jen gak bingung apa sih baiat. Makna baiat di dalam kacamata hakikat adalah menyambungkan tali sampean, tali ini roh sampai datang Allah sing keputus oleh nafsu. Carane nyambungke jenengan nanti ketika ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu iku persaksiane roh. Hati sampean harus ada iman, harus eling, harus sadar, harus merasakan. Urip ikulah sing ono awak sampean iku sing disebut Allah. Artine sampean ini nanti bersaksi hanya Allah hidup itulah yang bisa menyambung atau membeat jenengan. Paham nggih? Dadi pun ningali wujud blegere klason. Sampean ati sampean kudu ningali wujud batine Allah yaiku urip. Paham? Niku asyhadu alla ilaha illallah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad iki makhluk. Syariate Ibnu Abdillah dulu. Nah sekarang makhluk itu jenengan kali kulo siapapun godhong makhluk, apapun makhluk termasuk nafsu iblis itu makhluk. Oleh bisa agawe iku sebab Rasulullah dikongkon Allah. Jenengan mriki nek gak dikongkon Allah gak digerakno Allah mriki ya ora iso. Mriki makhluk siapapun olehnya bergerak jikalau tidak digerakke oleh Allah tidak akan pernah bisa bergerak karena kita makhluk statusnya la haula wala quwwata pun cetok ya. Berarti jenengan ketika wa asyhadu anna Muhammad iku makhluk jenengan laki perempuan atau makhluk di luar jenengan apapun. Jenengan harus ngempaki rasa bahwasanya kuwi kabeh ya sebab dikongkon Gusti Allah. Pun paham ya? Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ali baiti lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin. Khususan jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul Fatihah. Sampean ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi
Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk segenap alam menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja dan memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillah. Untuk ya sampean, piambak sampean unjuk. Ada dua hal setelah Allah menyambungkan talinya roh ini. Yang kedah jenengan lakukan, yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan jenengan masing-masing sampai akhir hayat jenengan. Yang dua hal ini adalah membersihkan diri ruhaniyah dan jasmaniah dari segala syirik perbuatan yang dicela oleh Allah untuk menuju dan bertemu Allah. Dua hal ini adalah yang pertama, membersihkan diri ruhaniyah dari syirik baik jali lebih-lebih khafi. Syirik yang kita masih ada iman bahwasanya munculnya rasa manis itu dari gula. Munculnya rasa pahit itu dari kopi. Kopi, gula, itu makhluk. Iman kita jatuhnya pada gula dan kopi berarti kita telah teringgap hati ini syirik khafi. Syirik yang lembut. Ini nanti kita hilangkan. Caranya bagaimana? 1 hari 1 malam 24 jam Allah bagi 2 waktu ini. 1 waktu jasmani jenengan repot urusan dengan makhluk atau dunia. 2 jasmani kita itu sudah tidak repot. Gunakanlah berkholwat kedua waktu itu. Yang tujuannya membersihkan diri ruhaniyah dari syirik untuk menuju bertemu Allah. Mesti bertemu jikalau ini sudah bersih. Allah janji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Janjinya Allah pasti akan datang pertemuan ini. Manakala hati sampean sudah dihapus, dibersihkan syirik tadi. Caranya bagaimana? Udhkurullaha dzikron katsiron. Jawabannya Al-Ahzab ayat 41-42. Pegang terus, lakukan terus dzikir rasa itu. Dzikir imanul haq yang disebut ihsan, dzikir yang sudah tidak ngucap. Nah, mungkin kalau tahlilan masuk mau menang ini. Nangkuk dikai berkat jari tonggo. Iku gak dzikir diwenehi berkat. Dzikir ya diwenehi ya ngeten, ya tetep dzikir jari diucapno lesan la ilaha illallah. Tapi hati sampean tetep ngejoki dzikir sirul asrar. Dzikir yang tak ngucap tapi merasa, meyakini. Rasa itu iman. Mengimani, meyakini bahwasannya semua apapun yang bergerak itu hanya milik urip, bukan milik makhluk. Tanamkanlah ini baik dikala waktu jenengan ini repot, jasad ini maupun tidak repot. Inilah cara sampai itu membersihkan diri ruhaniyah dari perbuatan syirik yang jenengan kali kula lakoni mulai akil balik sampai entah berapa puluh tahun ini. Ramari-mari bendawino. Satu. Nomor 2, jasmani sampeyan. Lakukanlah pembersihan diri jasmani dari perbuatan-perbuatan yang dulunya kita pernah berbuat maksiat. Otomatis siapapun kita pernah maksiat, Pak. Mbuh iku mangutil, mbuh iku mangrasani wong, lah ngoten nggih. Mbuh menghasut, mbuh apapun wis mesti tahu ngeten iki, pernah. Wis. Sebab ruh itu adalah isi, rogo ini adalah wadah. Lumrahe kaprai umumnya kalau isinya itu suci, wadahnya ya harus suci. Ibu-ibu mengapa nih di rumah itu kok ya piring-piring sing kotor dibersiheni? Jawabannya, nanti suamiku kalau makan itu nasi yang diletakkan piringnya sudah bersih. Oke, caranya bagaimana? Bersihno jasmani. Jenengan sedawa yang hadir. Ini kan duweni dino kelahiran toh. Weton.
Tolong pas weton kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kanjeng Nabi dawuh, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Artinya arek bayi iki nyun sewu Pak. Enggak ada. Ketika lahir tawangi langsung nyun sewu. Jaluk rabi. Terus jaluk sepeda. Mboten enten. Begitu lahir mayoritas iku nangis. Ngoten nggih. Nangis. Apa artinya nangis itu? Dia khawatir ketika diturunkan di dunia, dia tidak amanah. Dia waktu sebelum ruh ditiupkan di jasad itu, ada sudah perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah kau nanti tetap mencintai aku, berkasih mesra, menyembah, memuja, memuji hanya padaku? Jenengan jawab, qalu bala syahidna, siap nggih. Nangis. Akhirnya jebule waktu akil balik dewasa. Sing lanang nyun sewu wis mulai pacar. Wis akil balik ya. Sing wedok sama memeti. Cara ayam wayahe arep ngendok mesti golek jagung. Kadang-kadang jagone gak lapo-lapo moro sing babon moro ndemuk-ndemuk ngeten ngoten nggih. Iki berarti ayam gatel ya. Nah, lho ngoten niku Pak Bu, kita semuanya secara sunatullah melewati proses niku. Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya seperti itu alasannya. Udahlah Pak, kita nggak usah ngomong si A 1 tahun, si B 2 tahun, 10 tahun oleh makan buah kulti. Wis gak usah. Yang penting belum mati kita sudah kembali. Mutu qoblal maut, fitrahkanlah dirimu sebelum kau akan menghadap sang yang fitrah. Ini yang terpenting di sini. Bapak-bapak yang sudah umur 70 tahun misalnya ke atas, kok lagi krungu bahasa niki, terus atine sadar. Itulah kesempatan jenengan yang Allah berikan. Mboten mesti. Kadang-kadang umur 90 iku sik muring-muringan kok. Sik mboten turun. Wonten sing ngoten. Sing kaya ngoten. Sing penting bagaimana kita sebelum jenengan kali kula meninggal, hati ini sudah merespon ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid ini dan sadar diri dan berkemas-kemas untuk berangkat menuju kembali kepada Allah. Urusan niku mengki Gusti Allah. Kapan membunuh kita? Ya udah urusan Allah. Urusan kapan Allah nanti itu mempertemukan jenengan, itu urusan Allah. Kita cuman bagaimana caranya memegang zikir. Maksudnya di dalam setiap weton jenengan iki poso weton. Niate mertobat nang Gusti Allah. Posone kados Ramadan. Ya ono bukane, ono sahure. Cuman wae kalau bisa jangan makan ketika berbuka atau ketika sahur itu makanan yang ada unsur hewani. Kalau bisa, kalau nggak bisa yo sembarang. Biasanya jenengan pitik jago lurun teh ijen ya, tekno rapopo. Kula mboten kuat Gus nek poso. Aja maneh poso sedina, poso beduk gak kuat. Sebab kula sak menit gak kecapan wetengku perih. Ya gak usah poso. Gak wajib ning ngono. Padahal poso ini tujuannya jenengan ikut di samping mertobat kedua itu untuk melemahkan nafsu sing ono diri kita. Wis 1. 2, tolong mulai saat ini, detik ini sampai akhir hayat jenengan, apa makanan dan minuman yang Allah haramkan, jangan masuk dalam perut. Lebih baik Anda lapar. Gak ada yang dimakan daripada kenyang tapi barang haram. Wis, pegang. Yang nomor 3 terakhir, kalau mampu monggo, kalau enggak monggo. Tolong jogonen hadas kecil dan hadas besar. Artinya, nek jenengan batal, walaupun agawe nopo, nek wis ono kesempatan ndang wudu maneh. Ibu-ibu, bapak-bapak sing wis duwe bojo, yang sudah punya istri, suami, nek bengi habis hajat, kelon hajat niku, ojo langsung ngorok, ojo langsung tidur, sampai nang jeding mandi junub dulu, barulah sampai tidur, tatalah khalwat dzikir menuju Allah sambil berbaring. Alladzina apa ayatnya? 191 niku. Mereka jikalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan duduk, dzikir dengan berbaring. Lakukanlah itu. Jikalau jenengan gak mampu, Gus wong kula niki ngentutan. Gitu. Nek ngentut gak pisan pindho, brut. Wis, kula niki beseran, mboten saged. Ya wis nek gak kuat ya gak apa-apa, tapi kuncinya mek situ.
Sing kudu sampean cekel ya iku zikir. Pun Bapak Ibu, itu sampean jalankan sampai akhir hayat. Tondo-tondo nek jenengan iki sudah makrifat ketemu Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hati jenengan, hati lo ya. Nyawang donya iku gak ono. Artinya, hati jenengan wis gak ada rasa yang muncul kalau jenengan yang melakukan, kalau jenengan yang wujud, kalau makhluk yang wujud, kalau apapun yang berperan, makhluk gak ada. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean akan bergelora, yang berperan hanyalah Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hati sampean mesti tentram. Yang keempat, jenengan iki mesti dilalekno Allah, hati ini songkok perkara urusan dunya. Itulah zadab. Itulah majedub orangnya, perilakunya jadab. Tapi hati, artinya hati sampean iku wis gak ono wujud sakliyane Gusti Allah. Nek akal sih tetep dijak omong nggih saged ta sih. Ini berarti tondo jenengan ditarik Allah di dalam makom khawasul khawas. Kapan ini datang? Wis iku urusane Gusti Allah. Tapi nanti roh sampean ditarik Allah di dalam alam musyahadah makom khos, jadab saakali. Ditakoki, dari mana Pak? Jawab sampean gak dari pasar. Pertanyaan sampai jawaban gak sambung. Ditanya dari mana? Jawab sampean sapiku mana pitu. Lah melenceng toh Pak niki? Melenceng. Jawaban melenceng. Jadi gak kena dijak konsultasi. Melaku sampean khoribul adat. Wis gak kena dijak ngomong, gak kena dihukumi. Akhirnya jenengan miturut pandangan orang lain, wong sempel. Tahu wong sempel ya? Majnun, gendeng. Tapi gendeng sampai nang Gusti. Saiki apik endi gendeng nang Gusti Allah mek gendeng bojone wong? Ayo jawaban. Apik gendeng nang Gusti. Ana sing milih ngene, kula gendeng nang Gusti Allah ning tengah-tengah bojone wong ya apa lah iki wis. Itu maneh pembahasane. Tak takoki nafsumu. Bener sing muncul adalah mutmainah atau selainnya. Nah, perlu niki dikoreksi. Makanya Kak, ojo gampang ngomong kabeh Allah. Jikalau hati betul-betul ngetrapno sedaya iku Gusti Allah. Pun Bapak Ibu, itu apa yang bisa disampaikan. Iki jam ini tadi jam 9. Mesake dulur sing wonten Kudus, Pak. Jam 12 mriko kula ndugi mriko. Wis tak wene pertanyaan 3 mawon. Ana sing tanya, Bapak-bapak atau Ibu? 3 orang. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus, mengenalkan diri, nama saya Muhammad Basirun dari Sayung, Kabupaten Demak. Yang saya tanyakan Gus, semoga nanti jawabannya membawa berkah dan manfaat yang hadir di sini. Yang saya tanyakan, saya belum paham, Yai, mengenai as-sholatu daimul haq, yaitu sholat daim. Cara dan prakteknya, Yai, singkat, padat, cetol. Matan Yai, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya nanti di dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Itulah namanya sholatil wusta, sholat tengah, sholatil roh. Bukan sholatil jasmani, tapi sholatil rohani. Itulah sholat daim. Carane das pundi? Ngeten. Ketika jasmani sampean iku berlaku apapun. Apakah ibadah murni atau tidak murni? Kalau hati sampean iku betul-betul ini wajah tu wajiyah, itulah sholat daim. Atau jasmania sampean iku meneng, tapi ruhania sampean iki menuju satu kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk tidak ada. Kalau ini sudah ada dalam diri jenengan, akhirnya secara otomatis akan muncul yang ada hanyalah aku Allah. Inilah yang disebut Sidratul Muntaha.
Apa kesadaran mutlak penuh kalau kita makhluk itu tidak ada. Lah sholat daim ini Pak Bu 24 jam. As-sholatun daimun, sholat sing langgeng iku hak. Hak iki artinya nek miturut hakikat itu wajib. Wajib Pak. Cuman mana diterangkan? Yang diterangkan itu sholat syariat saja. Sholatnya jasmani. Lah kok lo rohani sing ngadep nang Allah. Jasmani kita dari tanah balik ke tanah mana. Makanya kebanyakan kita umat manusia itu hanya mikir lakune jasmani. Ora patek gelem mikir lakune rohani. Itu semua akibat dari mohon maaf. Kita masyarakat tidak dikenalkan dengan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Ini persoalannya. Sehingga ketika ada yang mau membahas tentang ini, wah langsung Pak dikipas. Dzalika dhalalah, itu sesat. Zaman Nabi Muhammad nggak pernah bahas ini. Mohon maaf Pak, nek Kanjeng Nabi mboten nate pernah bahas tentang dinut tauhid. Lah apa muncul surat Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya 25. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin wahyu iki ayat ini turun. Justru di dalam 25 Al-Anbiya niku mengatakan, siapapun Muhammad utusan yang kuutus sebelummu termasuk dirimu wajib menyampaikan pemahaman tentang illa ana. Kan ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Terakhir. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Bila mana ada yang berkata enggak menyampaikan, saya enggak tahu Mbak. Mikir dari mana itu? Mikir dari mana? Hujah dari mana? Jika Rasulullah itu tidak menyampaikan tentang hakikat makrifat. Kula nggih mboten nyalahke, cuman tidak sepaham itu aja. Jadi prakteke secara cetha ngeten. Apapun jasad sampean iki beraktivitas atau tidak, hati harus diam. Iki namanya wukuf kolbi. Nek nang toriko jenenge wukuf kolbi. Wukuf iku mandek, kolbi iku rohaniah hati. Mandek gak bahas, gak noleh, gak nyawang perkara selain Gusti Allah. Tapi dalam toriko gak patut dijelaskan lagi. Pokoknya wukuf kolbi naik. Padahal Pak Nyun Sewu, hati jenengan harus masuk di dalam hidup. Bahwasana itu wujudnya Allah, otomatis dengan rasa, dengan iman. Itulah cara untuk bersolat daim. Lebih nyaman, lebih fresh, lebih cepat. Jenengan iki dalam kondisi tidak agawe apa-apa. Meneng ngeten iki mbuh nek ndukur kursi, mbuh ambek laya-laya. Ngadepi terserah jenengan ngadep ngetan, apa ngadep ngulon, apa ngadep wis terserah. Apa melumah, apa mengkurep saenane. Sebab fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Oh, itu caranya. Ayo ada lagi? Enggak, dua Assalamualaikum. Saking nuwun sewu. Kepareng matur Yai. Monggo. Dipun tepangaken nampi kula Gusman. Mijil saking tlatah mriki mawon. Saderengipun kula nyuwun pangapunten menawi samangken atur kula boten meranani penggalih panjenengan awit kirang pengertosan kula. Wonten ing wekdal dalu menika kula badhe nyuwun ilmu utawi ulang reh dhumateng panjenengan. Sekala wau panjenenganipun Rama Yai sampun ngendikan pilih mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah ingkang dereng kula pahami. Menawi kita ta'abud nyembah marang Gusti Allah. Menika memosisikan supados kita eling dumateng Gusti Allah, kita mesti membayangaken bentuk wujudipun Allah. Pripun caranipun kita nika bayangaken wujudipun utawi sifatipun Allah. Ingkang kala wau kalajengaken bilih selain Allah tidak wujud, yang ada wujudnya hanyalah Allah. Ingkang kula suwun kebersa inggih punika la ilaha illa ana. Menawi dipun jangkepaken niku wahdatil wujud. Pengertianipun kados pundi sehingga
Allah menika kados menduduki wonten ing roh badan kita. Ingkang salajengipun nuwun sewu. Bilih wau pangantikan panjenengan wingi makrifat. Niki mungkin salah persepsi saking para kadang. Menawi ingkang dipun terangaken dening Rama Yai, makrifat niku man arafa nafsahu arafa rabbahu. Niku sampun jelas, nanging wonten sebagian ingkang berpaham makrifat niku roh sakjroning kinarah. Niku supados panjenengan jelasaken boten salah babah ngingingi babagan pengertosan makrifat. Tekap semanten saking kula menawi wonten kirangipun kula nyuwun agunging pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelas pendidikan kita masih la ilaha illallah wa huwa, belum anta wa ana, mesti kita akan membayangkan Allah itu sosok. Sosok, tahu sosok nih? Padahal enggak boleh. Bahasa enggak boleh itu ketika saat jenengan sudah jatuh di la ilaha illa anta wa ana. Bagaimana kita bisa mensosokkan sesuatu yang wujud sementara kita enggak wujud? Sementara kita enggak wujud. Kita adalah perkara yang enggak wujud. Apa mungkin bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Justru yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Setelah jenengan kefanaan selain daripada Allah. Itulah makrifat. Bukan yang tahu sebelum terjadi. Itu kasapan sampai gelem belajar ilmu ini 40 dina dipendem pun gampang wis ketemu. Iku ilmu mukasyafa. Atau boleh saya katakan ilmu karomah. Coba dilihat di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 6263. Ciri-ciri kekasih Allah yang sudah makrifat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri di dalam diri beliau itu la khaufun. Tidak ada rasa takut. Besok iku aku iki rabi isok ngingoni apa gak. Isok duwe anak apa gak. Enggak ada. Beliau seperti itu. Besok itu aku makan isok ngondokno anak apa enggak. Mboten enten. Walahum yahzanun. Rasa gelisah, rasa susah yang sudah terjadi enggak ada. Mengapa demikian? Karena kepribadian beliau sebagai makhluk itu sudah tiada. Inilah yang disebut makrifat. Alladzina amanu wattaqau. Mereka di samping beriman juga bertakwa. Ini Pak, kekasih Allah. Tapi kalau kita melihat dalam surat Ali Imran ayat 31, bahasanya bukan aulia, tapi habaib. Habaib, kekasih Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, katakan terhadap umatmu, jikalau dia ingin bercinta dengan aku, fattabi'uni, suruh ngikuti dirimu. Artinya, jikalau mukhatabnya ini Rasulullah yang bersabda, ikutilah aku. Ikuti yang bagaimana kita pada kanjeng Nabi? Kebanyakan umat Islamiku syariat tok. Hakikatnya moh. Kebanyakan jasmani tok, ruhaniah enggak. Ini kebanyakan kita umat manusia. Padahal sudah jelas kita manusia ruhaniah itu harus dididik dengan dinut tauhid yang Rasulullah lakukan. Sebab jikalau sudah dididik dan beramal, itulah nanti akan memunculkan dalam hati sampean limangkana yarjullah, akan ada rasa keinginan, rindu, bercinta ketemu Allah. Baru dilaksanakan terus. Kalau sudah sampai pada titik yang Allah tentukan, yuhbib, jawaban ini. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku dengan sempurna kata Rasul, gak syariat tok juga sak hakikat nuju makrifat, maka yuhbib, jawaban Quran. Yuhbib mongkon dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti yang disebut habib jamak dari habaib. Intine kekasih itu tidak ada unsur nasab. Enggak ada. Tapi apa? Mengikuti kanjeng Nabi. Itulah orang-orang yang amanu wattaqau. Itulah orang-orang yang hatinya sudah sampai kepada ma'rifatullah. Itulah
Habib aslinya. Mesti beliau ketika saat sudah sampai di situ tahu kebenaran yang hak, beliau akan sampaikan terhadap umat yang lain. Gak mungkin dia akan ada unsur supaya dipuja, dipuji, dihormati. Gak ada kekasih Allah itu. Justru yang beliau sampaikan adalah mendamaikan hati seseorang. Ingat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jangankan manusia, semua makhluk itu akan dapat rahmat. Rahmat itu ketemu Allah. Disinilah. Saya sih nggak ikut bahas kegeran yang jobo niku ora. Yang jelas menurut ayat ini pantas diceluk Habib karena itu titel yang Allah sematkan dalam hambanya. Bukan dari hamba ke hamba. Allah langsung pada hambanya. Mereka yang sudah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Alias wong sing wis makrifat. Wong sing makrifat adalah orang yang sudah kefanaan orangnya. Berarti yang melihat, memandang, yang wujud itu sendiri. Terus lanjutin Imam apa lagi? Hah? Pertanyaan lo wonten kok prasasti. Karomah sak jawab dulu, makrifat, ya gak keliru wong-wong. Duduk wong sing ngerti sak jerone perkara akan terjadi. Bukan wong makrifat, iku kasaf. Nggih, kasih wonten. Pertanyaan Bapak tadi loh, sudah tak jawab semua, Direk. Supaya ibadah kita ini dekat dengan Allah. Ini kan panjenengan wau ngendikan bilih yang bisa melihat Allah adalah diri Allah tersendiri. Ingkang kula pikajengaken saking tiyang awam kados kadang wonten ing dusun poso menika. Setidaknya ada tuntunan supaya ibadah kita ini semakin dekat dan dekat kepada Allah. Itu ada rangsangan. Rangsangannya kan ada hadis atau apa ya? Kalau kamu beribadah seakan-akan Allah di hadapanmu. Itu. Pun sewu. Islam, iman, ihsan. Jadi yang diharapkan Bapak tadi adalah perkara ihsan. Leres niku hati sahih. Antak budallaha ka'annaka lahu tarung. Ketika beribadah, Anda seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taroh. Apabila tidak bisa, maka harus ada jenengan iki rasa selalu dilihat oleh Allah. Otomatis harus menciptakan sesuatu dalam hati kalau Allah itu dekat. Ini hanya bisa Anda lakukan dengan dzikir tadi yang kusebut sejati dzikir. Sebab dengan sejati dzikir yang dilakukan setiap napas atau setiap waktu, disitulah nanti akan terbangun dengan sendirinya hati sampean bahwasanya Allah terasa dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku itu dekat. Faqala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dari urat leher. Inilah yang kumaksud Allah dohir, Allah batin. Sak niki mung dawamno dikirim mawon. Engko urusan muncul sing rindu ingin ketemu Allah dekat. Itu Allah sendiri nanti. Sekarang kita, dasar kita harus terus menerus memegang tali Allah, yaitu dzikir. Satu kali Pak. Tukang wis pokoke sinten sing muni dhisik. Niki mun ngomik niki nggih. Nggih. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundi daleme? Nggih. Jenengan. Oh nika nggih, monggo lanjut. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Niki kawula saking nggih mriki mawon. Naminipun Kang Ali ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillah sanget iki wontenipun pelajaran tauhid niki. Ing ananging wonten ing mriki badhe nyuwun pirsa. Kala wau yai matur hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta. Lan niku kula ndik niku belajar saking kene Mbah Yai niku
sak ngertos kula niku wa sholatil wusta niku saking tafsiran salat nasab. Lah kala wau Nggih. saking yai punika Daim. daim punika ibadah roh. Lah punika menika saged nulayani teng tafsir napa boten nggih? Dan iki nyuwun pirsa Nggih. keranten Terus. teng akhire niku wa aqumu lillahi qaniti. Ngoten dados niki nggih sebagai apa nggih? Alhamdulillah sangat wonten aturan yang ngoten niku nambah kawruh dumateng kawula. Sekali semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassolatil wusta. Iku ada wawu ataf ya, nggak ada wakaf. Langsung. Al wusta iku makna muroti adalah tengah. Memang tafsir muhakamah, apakah Jalalain, Munir, Ibnu Katsir, ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Tapi jumhur adalah ngasar. Niki dibuka dari tafsir muhakamah yang di dalamnya berbagai macam tafsir yang masuk di dalam ilmu syariah. Tapi coba dibuka di dalam tafsir mutasyabihah. Yang tafsir ini yang disebut Al-Qur'anul Qadim, gone tempatnya di Lauhil Mahfud. Iki gak kena dibahas nanggone wong umum. Lauhil Mahfud. Piye? Cobi sampai tinggali surat Ali Imran ayat 7. Ayat itu ada yang muhakamah, ada yang mutasyabihah. Muhakamah itu jelas. Ya niki, syariat jelas. Luwe mangan jelas. Ya, salat wajib jelas. Tapi mutasyabihah itu yang samar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilan maknanya ayat-ayat mutasyabihah adalah Allah. Hanya Allah. Artinya Pak, hati siapapun kita sepanjang masih terkuasai nafsu tidak akan pernah tahu Al-Qur'anul Qadim. Hati Lauhil Mahfud itu hati jenengan ini. Hati yang sudah bersih dari syirik. Itu berarti Lauhil Mahfud. Ini nggak bisa didengarkan oleh kita yang masih ada di loh Pak ya. Yang masih membawa muhakamah. Nggak bisa. Sehingga dalam ayat itu siapa yang hatinya condong mengikuti ayat mutasyabihah maka dia tersesat. Otomatis. Karena apa? Karena makhluk ya. Karena makhluk yang muncul dalam hati kita. Nggak boleh. Dan ini jawabannya juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Siapa yang mengatakan aku Allah maka syirik. Sebab yang mengatakan aku Allah adalah Allah sendiri. Itulah mereka yang sudah kefanaan selain Allah. Yun sewu. Jadi itu bisa dilihat di dalam tafsir mutasyabihah. Maksudnya al-wusta adalah ay as-sholatun daimun. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada sholat syariat, ada sholat torqoh, ada sholat hakikat, ada sholat makrifat. Itu di dalam kitab Sirul Asrar. Beda-beda. Tak ringkes keempatnya ini menjadi dua. Ada sholat yang diawali takbir dipungkasi salam. Berarti jasmani, sarengat. Ada sholat yang anik butuhoha wastanibut tauhud. Wakola aidon inni wajah tu wajiyah. Inilah yang kumaksud sholat hati atau sholatnya ruhaniyah. Tapi siapapun kita tak akan bisa untuk menerima keterangan al-mutasyabihat selama dalam diri kita masih terkuasai oleh hawa nafsu. Pundi sih Pak hawa nafsu? Aku nih diri kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ya iku wujudin nafsu niku. Ya niki wujudin nafsu. Allah bersabda dalam surah Al-Baqarah 208 tentang masalah nafsu atau iblis. Innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo nyoto. Pundi nyatane nafsu kita jarang tahu. Ternyata jawabannya siapapun kita jikalau muncul dalam hati rasa rumangsa keakuan kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, itulah asli nih wujude nafsu. Jadi Pak, itu saged dilihat dalam Al-Qur'anul Qadim. Kalau melihat surat Ali Imran tadi ayat 7, secara syariat mutasyabihat itu ayat yang gak bisa diartikan contoh alif lam mim kaf ha ya ain shad yasin. Niku yang dimaksud di dalamnya itu ayat-ayat yang mutasyabihat.
Sabbihat. Padahal semua ayat mulai bismillah sampai terakhir An-Nas, setiap ayat itu mengandung mutasabbihat. Cuman jarang yang tahu. Karena apa? Karena Al-Quranul Qadim di dalam hati kita itu tidak muncul. Ingat, ketika kita batal wudhu kan nggak boleh memegang Al-Quran. Ya? Sama kalau hati kita masih ada syirik, nggak akan Al-Quranul Qadim itu ada di dalam hati kita. Nggak mungkin. Iki bahasane tasawuf Pak. Tafsir tadi muhakamah bahasane ning syariat. Sudah benar itu maksudnya tafsir muhakamah jumhurul ulama itu sholat asar. Cukup Pak nggih? Sing turun kebagian nyun sewu. Wis tetep telu kok. Ngeten mawon kula niki mesake. Mriko jam 11. Sakniki mriki teng mriko perjalanane pirang jam? 1 jam toh? Lah niki lho jam semene. Mriko nggih hamba Allah. Meksa. Wis langsung wis. Wis ayo monggo wong wedok cek ono blak, cek ono wong wedok iki. Monggo Bu. Mikir tolong. Lah niku Bu mikir wingking sampean. Langsung mohon kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianti Ningsih dari Jeruk Gulung, Dempet Demak. Mohon izin Gus, saya mulai mengikuti YouTube jenengan setelah saya disuruh oleh teman saya, Mas Nur Rahman, yang teman saya selalu menyuruh saya kholwat seperti yang jenengan sampaikan Gus. Hasil dari kholwat yang saya lakukan setiap hari, saya merasakan bahwa diri saya dan alam semesta tidak ada pertanyaan saya. Setiap hari saya merasakan bahwa diri saya dan alam semesta tidak ada. Pertanyaan saya, apakah salah dalam saya melakukan kholwat saya Gus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawabannya ringkas betul. Cuman tak jabarno. Engkau singkat nutut aku kok kira kafir zindik. Nuduh kula ngeten to. Kita semua aslinya ono apa ora asali? Mboten to? Ono sebab di ono sing ono. Nanti kita kan balik nang asali to. Sangkan paraning dumadi. Ora ono. Siapa yang sudah bisa kembali wa inna ilaihi rajiun? Asale gak ono. Nang gak ono maneh. Itulah sebetulnya yang ono. Pun leres Bu. Pun leres pun. Ya. Pertanyaannya betul atau tidak lagi deh. Tak jawab betul. Betul Bu. Cuman sedikit aja tak ngomong. Proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya kita makhluk itu ora ono. Tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Maka wajib bagi kita untuk kembali asal. Gak ada, ya gak ada. Jikalau sudah kembali ke asal gak ada, itulah nanti akan menemukan sejatinya yang ada. Jawabannya itu ada di surat Toha ayat 14. Akan muncul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Sing ada itu akan meloberi baik di dalam ibadah murni atau tidak murni. Makanya di situ maksudnya wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkanlah sholat semata-mata untuk eling nang aku. Pun Bu nggih, didik ae. Boten pun bahasa akan mriko mbah ganti. Ya lewat WA mawon nek saged. Leres waqumulillahi qanitin. Qanitin itu memakai makna khosyiin Pak, khosyiin. Artinya sholat khusyuk itu akan terjadi pada jenengan jikalau sholatnya itu tidak hanya syariat saja tapi juga hakikat, tidak hanya jasmani akan tapi juga rohani. Kalau miturut tafsir muhakamah itu hanya sholat jasmani, aku tanya, selama ini kita bisa khusyuk enggak? Tapi enggak ada yang bisa. Enggak ada Pak. Lo itu apa sih tarkibnya khusyuk itu? Kita itu anik butullah wajtanibut tawud. Dalam hati kita yang ada cuma Allah. Itulah khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Bagaimana orang mukmin ini kok bisa sholat khusyuk? Bagaimana? Sehingga beliau ini bahagia. Sungguh bahagia, sungguh tentram bagi orang-orang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Di situ ada pertanyaan. Kok bisa orang mukmin ini loh kok iso sholat khusyuk? Piye carane? Lah wis isuk sambung maneh sholat khusyuk. Pun mesake ganti bagi-bagi sana nggih umat sini nggih umat ngoten nggih.
Sono ya dulur kula mriki nggih dulur kula. Pun monggo ditutup doa Fatihah. Mudah-mudahan segala apa malam hari ini yang Allah berikan estu kebuka hati sampean, sadari hati kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Ya Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.